Halo semuanya, saya Rizky Amalia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas Indralaya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat teriring salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat saya yang bertemakan Nuzul Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan pada bulan suci kepada seorang nabi yang suci. Berdasarkan Quran Surat Al-Qadar ayat pertama yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Quran juga merupakan imam bagi kaum muslimin. Nah, makanya setiap kaum muslimin harus mengikuti kata Al-Quran. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kata kita. Jangan kata Al-Quran, jangan kita bilang. Ke barat kata Al-Quran, ke barat kata kita. Dan ke timur kata Al-Quran, ke timur juga kita pergi. Nah, mengapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan kita? Karena apa? Sama halnya dengan ketika kita sholat. Makmum mengikuti imamnya. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum juga sujud. Nah, begitulah kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Namun, kadangkala, kalau kita perhatikan, tingkah laku umat manusia zaman sekarang sudah sangat bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena apa? Jangan kata Al-Quran, tapi kita masih melanggar. Tutup aurat kata Al-Quran, buka aurat kata dia. Kalau kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita, lalu kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir pada saat kita di alam kubur nanti. Mereka akan bertanya, Ma rabbuka, wa ma nabiyyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa imammu? Kemana arah kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Apa yang akan kita jawab? Kita tidak akan bisa menjawab apapun kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, Allah telah menurunkan Al-Quran dengan surat pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang ayat pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Di sini Allah telah mensyiarkan kepada hamba-hambanya untuk membaca Al-Quran, untuk membaca. Karena dengan membaca, orang akan pintar. Dengan membaca, orang akan banyak tahu. Orang yang banyak tahu akan banyak yang ia perbuat. Orang yang banyak berbuat akan banyak mendapatkan hasilnya, baik hasil di dunia maupun hasil di akhiratnya. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Sebaik-baik bacaan adalah Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu sama halnya dengan orang yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti hadis qudsi, Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin berbicara kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu membaca lafaznya. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, maka baginya setiap huruf yang ia baca adalah 50 kebaikan. Orang yang membaca Al-Quran tidak dalam keadaan sholat, namun dalam keadaan berwudu, maka baginya setiap huruf yang ia baca adalah 25 kebaikan. Lalu orang yang membaca Al-Quran tidak dalam keadaan berwudu dan tidak dalam keadaan sholat, maka baginya setiap huruf yang ia baca adalah 10 kebaikan. Nah, lalu tingkatan yang kedua yaitu membaca makna dan maksudnya. Orang yang membaca makna Al-Quran itu tidaklah mudah, butuh kerja yang keras, konsentrasi yang tinggi, dan yang terutama ketekunan dalam mempelajarinya. Orang yang mempelajari Al-Quran dalam
tingkatan ini memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang yang membaca Al-Quran pada tingkatan ini tidak hanya membaca lafaznya saja, tetapi berusaha memahami maknanya, mempelajari maksudnya, agar ia bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan. Nah, maka dari itu, mulai sekarang, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan kita. Pelajarilah Al-Quran. Jika kalian ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah Al-Quran dan berdoalah, karena sebaik-baik bacaan adalah Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nah kalian sudah menyaksikan kan video ceramah singkat tadi? Semoga video tadi dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizky Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.